Welcome to Luz Media, platform hiburan yang bakal nemenin hari-hari kamu dengan konten yang seru, relate, dan pastinya inspiratif. Hi ladies, welcome to segmen Healing Talk. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang penting banget dan menarik nih kalau menurut aku, yaitu tentang toxic people. Sebelumnya di sebelah kiri saya udah ada Budina Nugraha, seorang PC mental health. Bu Dina, nah buat mengawali podcast ini nih, kita paling mulai dengan pertanyaan dasar ya. Sebenarnya apa sih itu toxic people? Toxic people itu yang ke orang lain itu memang bikin kita bisa tidak nyaman. Iya sih. Salah satunya adalah egois, postagiti, dominan, gaslighting, apa lagi? Belajar perkara ya. Terbilang nasi kayak manipulasi ya, manipulasi. Aku apalagi ya, mau menang sendiri gitu. Pokoknya apa-apa harus keputusannya sendiri yang harus didekat ya. Terus di mengkasih ya kurang lebih ya pola. Apalagi orang yang gampang iri gitu. Kalau misalkan kita nih pakai lipstick banget kayak, iya aku juga sebenarnya udah punya loh lipsticknya. Wah iya ya. Terus apa bikin kayak perasaan, itu beradu banget ya teman yang kayak gini. Sebelumnya apa aja sih tanda-tanda gitu kalau hubungan aku sama teman aku tuh toxic tuh kayak gimana? Kita harus tahu gitu. Nah, paling bisa kerasanya sih kita kalau habis ketemu ke drink, peksa ataupun pas lagi ngobrol aja, kita tuh rasanya kayak tidak nyaman. Tidak nyaman, jadi kesel, jadi bete. Ya itu sih salah satu yang paling gampang sehari-hari. Dan yang lainnya tuh kayak akhirnya bikin kita kayak nggak betah juga sih di situ. Iya sih. Kayaknya sering ya kalau aku kayak gitu, kayak pulang-pulang kan kerasa emotional drain, terus kayak capek banget, tapi bukan capek fisik, lebih ke capek pikiran gitu, capek otak. Oh mungkin itu ya salah satunya. Salah satunya bisa karena emosi yang tidak positif ya, emosi yang negatif saat kita lagi berinteraksi sama sekeliling. Tuh pantes, soalnya kayak dari dulu tuh aku punya nih teman, maaf ya ini curhat, soalnya dulu aku punya teman kayak kita dulu dekat banget, cuman kita drifted apart tuh kita nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku ngerasa dia ada something wrong, atau dia ngerasa something wrong tentang aku. Jadi kayak kita sekarang udah nggak dekat lagi. Walaupun kita dekat juga kayak ya udah pulang-pulang kayak capek banget, pulang-pulang kayak tiba-tiba lelah, pusing, kayak udah gitu capek banget. Kalau anmalnya dekat, Provia, jadi nggak ada bisa macam-macam juga sih Bisa juga karena keadaan yang udah beda. Bisa juga karena memang kita komunitasnya udah nggak sama. Menurut juga, ya berjaga hari mungkin kegiatannya udah nggak bareng, maksudnya gitu loh. Udah nggak sesirkel lagi gitu ya. Nggak frekuensi, nggak soal kayak lagi. Bisa aja nih kataku. Ya akhirnya mungkin kita juga nggak ngerti. Kenapa ya? Kok dulu seru, sekarang enggak? Kayak apa pikir udah bisa beda Iya, topik obrolannya udah bisa beda. Interestnya juga udah beda kali ya. Iya, betul. Jadi ya bisa jadi kayak gitu juga. Dan bisa juga temennya lagi banyak pikiran. Nih tanya mungkin juga temennya itu dunia bareng-bareng sama seprihatin bareng-bareng, seberjuang bareng-bareng. Terus dirinya ini mungkin pencapaiannya belum sebagus bisa balik gata ide lagi banget semua ya. Saya jadi akhirnya dia nyata normal lah ya, manusia ya solo human. Dia merasa iri, nggak usah iri lah, dia juga merasa kayak ampun ya lain dah kemana sih masih gini-gini aja. Ya apalagi saya sekarang suka ngeliat Instagram story gitu kan, sering lihat pencapaian orang kayak ngerasa kok aku belum sesukses dia ya, kok aku ngerasa belum sewah dia gitu. Mungkin bisa jadi itu ya gara-gara media sosial. Nah, kita bisa jadi toxic gitu. Sosial media itu memang bisa bikin kita akhirnya juga stres. So, dia banyak positifnya
Tapi ya kalau kita nggak bisa milah-milah, kita nggak bisa nge-hack, kita juga nggak bisa kayak bikin batasan kekuatan kita atau mungkin perasaan kita udah sampai sejauh mana kita nggak nyaman, emang akhirnya itu memang bikin kita malah jadi ke negatif ya naik, ke positif nah. Toh, ya memang tuh ya makasih ya. Misalnya nih ya, kita lagi terus ngelihat teman-teman lagi, apalagi sekarang lagi closing liburan nih, baik jajan kemana-mana dan lain sebagainya. Terus kita akhirnya ngerasa, iya ya dia kok bisa ya happy ya, dia bisa kesana kemari, saya suntuk tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Nah itu negatif dari sosial media yang bisa kita drag. Salah satunya kayak terus itu misalnya kayak kita lagi supres dan ngelihat teman-teman lagi liburan. Yang lain lagi kita lagi bentok sama karir, melihat teman dapat pencapaian sesuatu. Itu patut kayak gitu care. Oh berarti ngaruh juga ya media sosial tuh bisa aja bikin kita toksik gitu. Pasti. Makanya kita harus bisa untuk media sosial biar gak jadi toksik. Itu media sosial kan positif adalah kita bisa benar-benar nambah wawasan, nambah pengetahuan, relationship, koneksi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak bisa ngerti baik buruknya buat kita, atau kita bikin batasan, akhirnya malah negatif naik, malah drain, energi negatif, turun lah, energi turun, motivasi turun. Nah, jadi malah kayaknya sosial media yang tadinya bisa bikin kita nambah hal-hal yang positif, jadi dia malah bikin kita bisa sesi ke konselor dong. Malah ke konselor dulu ya. Gitu kan, jadi ya pinter-pinter lah kalau untuk kita tidak dari sosial media jadi ya dapat toxic gitu. Nah aku nih ada pertanyaan yang kayaknya bikin orang tuh mikir iya juga ya gimana caranya. Jadi gimana sih caranya biar orang itu keluar dari sebuah hubungan toksik, mau itu pacar, mau itu teman, or even keluarga juga bisa ya kalau ada hubungan toksik. Itu gimana sih cara keluarnya? Mungkin kalau pekerjaan kita bisa keluar ya, nah bisa. Kalau pacaran kita juga bisa putus ya Nes. Tapi pekerjaan kita mau keluar ya kan gak segampang itu ya. Cari pekerjaan baru, sujahin. Mungkin pekerjaan baru akan selalu ada, tapi belum tentu lebih baik dan lebih tidak toksik. Iya. Itu namanya kita bisa jadi kalau magma niatnya adalah ingin pengen komunitas yang lebih positif tuh, tapi lebih tetap captain, itu akhirnya kita nggak kayak dapat mingguan yang nggak toxic. Jadi kita harus pintar-pintar juga di lain. Sebelum kita akhirnya bilangnya adalah keluar, kita akhirnya bagaimana caranya mengatasi dan menghadapi itu dulu. Kita harus overcome dulu gitu ya. Ya karena nggak selalu ya naik apa-apa itu langsung kita cut. Kita harus ada fase 1, 2, dan 4 sampai akhirnya dengan segala macam hal kita udah journaling nih. Plusnya apa, negatifnya apa. Oke. Oh journaling juga kebantu ya buat kita coping dengan masalah kita. Iya betul ya, karena kalau di kepala nggak kita tulis itu kadang-kadang juga terlalu penuh ya. Kalau di tulisan kita benar-benar bisa baca nih naik. Tuh enaknya journaling. Menjadi inspirasi nih buat nyoba journaling ya. Bener. Gitu. Kalau hubungan temen nih, teman sama temen kayak ini aku ngerasa teman aku toksik tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Gimana? Dalam setiap relationship kita harus bisa dewasa, haruslah sebaiknya sebaiknya kita bisa dewasa dan punya bahasa, boundaries, punya batasan gimana enaknya di kita tapi juga enaknya di teman kita. Gak bisa juga peran kita sendiri. Kalau kita sendiri kita yang toxic doh. Ya sih loh. Jadi 1 punya batasan, 2 honest, jujur ke diri sendiri. Gimana maksudnya jujur ke diri sendiri? Ini orang bikin saya kewalahan gak ya? Misalnya bisa jadi kayak agak beda materi ataupun kesukaan ataupun apa yang jadi interest kita. Oke. Nah, kalau memang yang jadi interest dia itu tidak sama kita, gak apa-apa, bisa jadi itu nambah wawasan, nambah pengetahuan, tapi nggak benar sebelah naik gitu loh. Nah itu juga bisa jadi yang akhirnya perlu kita agak mengerti diri sendiri. Selain ada batasan, kita mengenal diri kita. Terus yang kedua yang seperti aku bilang tadi,
drain gak sih kita setelahnya gitu. Pasti drain sih. Kalau interaksinya tidak sesuai yang kita harapin sih pasti drain gitu. Jadi kayak kita harus jaga boundaries dulu, terus kayak punya batasan tuh. Nah ada nih kata kayak manipulasi, gaslighting termasuk. Nah gimana sih kita dalam hubungan tuh bisa gitu kalau kita tuh lagi dimanipulasi atau lagi di gaslighting? Soalnya aku pernah curhat nih sama temen aku, cerita aku lagi gini sama si Yanin, terus dia kayak, loh itu kamu lagi dimanipulasi loh, itu kamu lagi di gaslighting. Sedangkan aku bingung loh kayak, jadi gimana aku tahu kalau aku tuh lagi dimanipulasi, kalau aku tuh lagi di gaslighting tuh gimana? Yang namanya hati itu nggak pernah fong sebenarnya. Cuman gimana kita bisa ngerti hati kita, bisa mendengarkan hati kita, dan kita sadar sepenuhnya adalah kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita tuh kita akhirnya fokusnya ke diri kita sendiri dulu nih, Nain. Makanya kalau di mental health ada hal-hal yang perlu juga kita jalani, seperti meditasi, me time. Kayak di episode sebelumnya ya, meditasi me time. Jadi dengan me time kita bisa ngerti ya, kita sendiri itu kayak seperti kita bisa fokus sama pikiran dan perasaan kita, positif negatifnya, nyaman gak nyamannya gitu loh. Nah dari situ kita bisa ngerti gaslighting. Kita tuh gaslighting gak sih, kita dimanipulasi gak sih gitu loh. Terus kita juga kayak jadi banyak berkorban, banyak nahan perasaan. Sumpah relate banget. Terus Itu salah satu yang kita untuk bikin kita sadar kita itu dimanipulasi. top 3-nya itu tadi ya. Ya kurang lebihnya sih seperti banyak sih yang lainnya. Nanti pakai panjang ya. Nanti ada episode selanjutnya. Berarti kita harus makin aware ya sama kayak kita tuh kalau lagi di gaslighting atau kalau lagi dimanipulasi atau lagi dimanfaatin tuh kita harus aware, harus sadar. Ya, nanti kita cerita lagi tentang gaslighting. Jadi satu karena ini memang akan banyak banget contoh yang bisa aku jelasin. Plus memang regulasinya ke mental kita. Berarti sekompleks itu ya gaslighting tuh. Ya bisa begitu. Nah kalau dampaknya nih, dampak dari orang yang berada dalam hubungan toksik yang terlalu lama, misalkan dari temenan deh atau dari pacaran tuh pasti kan ada aja yang toksik hubungannya. Dampak mereka ke mental health-nya or even fisiknya itu kayak gimana sih? Mungkin gak sih Nay, kalau kita berada aku kasih contoh aja. Misalnya Nay, paling enak deh kalau panjat sih kayaknya pakai hati ya. Mau juga pakai hati tapi paling dalam kekerjaan. Gimana kalau punya rekan kerja atau atasan yang dominan atau bosais? Agak gimana ya? Stres, overwhelm. Ya, akhirnya inspirasi bisa berkurang gak sih? Berkurang mana? Pekerjaan jadi yang awalnya bisa gampang karena emosinya gak nyaman, akhirnya kita juga mau kerja hatinya udah gak enak gitu. Iya, udah kayak males duluan gitu loh, kayak tolong dong ini kayak jadi gitu loh. Yang awalnya passion kita di kerjaan itu kayak gitu, tiba-tiba dapat kru atau atasan yang bos itu jadi kayak gimana sih kok gitu sih gitu. Kurang lebih kayak gitu Naik. Jadi memang kita harus pintar-pintar kan banget hal-hal yang memang gimana caranya kita terhindar dari hubungan toksik itu kan, jangan nanya gitu. Nah, balik lagi Nairung, kalau kita jadi stres, kita juga jadi nggak ada semangat, kita juga jadi kurang lah ya, tuh misal lebih mengekspresikan diri, ya lebih kreatif juga mungkin ya, atau ada ide yang brilliant segala macam, terus biasanya kerjanya bisa cepat jadi lama karena memang kalau emosi kita nggak bagus, mental health kita negatif, kerja kita juga pasti nggak begitu bisa produktif ya. Iya, serius ya banget. Ya, pasti yang Gen Z juga ngalamin dong yang namanya kayak toxic, nggak relationship dah, lingkungan yang toxic juga bikin ngedrain mental, ngedrain pikiran, fisik, apalagi kayak terus gimana sih dampak cara kita memulihkan diri dari hubungan yang toxic itu gimana sih? Kalau kita udah sadar, ya misalnya kayaknya kita nggak enak nih
paling relate-nya sih memang jaga konselor. Oke, konsul. Tapi kalau sebelumnya kayaknya belum ada waktu, belum dapat schedule, atau memang masih mau di-handle sendiri, nggak apa juga. Ya, yang aku bilang bisa dengan journaling, bisa juga dengan meditasi. Oke, meditasi. Nah, meditasi itu juga kan selain merilis stres, kita juga bisa sambil manifest kata-kata positif lah naik gitu. Oh, manifest juga ngaruh ya? Kayak hari ini aku bakal achieve something, atau enggak hari ini aku bakal bersinar. Itu kan Itu manifesting ya, optimis ke diri sendiri guys gitu loh, optimis ke diri sendiri untuk kita memang bisa percaya diri. iya. Lebih percaya diri, lebih punya semangat untuk apa yang mau kita jalani hari ini, dan tujuan kita nanti maunya apa, cita-cita lah istilahnya gitu tahu. Berarti kayak wah, ini deep banget sih kalau tentang toxic relationship ini. Tapi apakah toxic itu berarti kekerasan fisik? Hanya kekerasan fisik? Nggak selalu ya? Toxic itu kenapa nggak selalu ke kekerasan fisik, tuh memang yang udah ekstrim bisa kekerasan fisik, ngelukain orang lain ataupun ngelukain diri sendiri ya Nay. Tapi toxic itu juga bisa hal-hal yang berhubungan sama kayak pressure ke perasaan gitu loh. Bisa kayak kita jadi gak nyaman, bisa kayak juga kita tidak ada motivasi, energi turun, mikir sulit. Oke. Ya, apalagi yang paling bisa dari bahkan mau bangun dan langsung mandi atau cuma mager, itu nunjukin kalau kita memang udah ngalamin hal-hal yang toksik. Bisa dari mungkin pencapaian nggak kita capai, bisa dari hubungan yang memang tidak sesuai yang kita harapkan dan memang bikin kita drain, bisa jadi situ juga sih Nay. Berarti nggak cuma fisik, mental juga bisa ya? Betul. Mental, oke. Soalnya banyak di sini tuh yang salah mengartikan toxic itu kayak cuma kekerasan doang gitu. Jadi ketika aku kena toxic relationship nih, wah kamu dipukulin kah? Gimana kah? Gitu. Jadi kayak berarti bukan fisik doang ya guys, mental juga bisa kena. Ya, terakhir nih Bu, cara prevent diri kita di masa depan untuk menghindari hubungan toksik. Untuk menghindari. Kita agak nyantai dikit nih ya. Boleh. Namanya hidup. Mau kita hafal dengan teori A sampai Z. Oke, boundaries. Oke, punya batasan. Apalagi anak? Namanya hidup itu akan learning by doing. Jadi ya udah, dibikin santai aja, dinikmatin hidupnya. Segala sesuatu yang memang bikin kita gak nyaman, diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya. Setelah itu kita belajar dari situ. Yang benar adalah bukan kita kayak teori A sampai Z kita kerjain gitu ya. Kayaknya agak sulit ya. Nah ya, dalam kehidupan kita bener-bener kayak mau pakai segala macam teori, nanti lama-lama malah kita belum apa-apa udah banyak mikir duluan gitu loh Tay. Jadi ya udah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi sedianya kan kita kalau udah tahu, oke lah, itu teori bisa bikin kita jadi lebih punya wawasan juga. Yes, wawasan itu pegangan juga ya. Ya betul. Untuk kita akhirnya bisa ngerti, oh ya saya pernah belajar nih gaslighting gini. Oh ya saya pernah belajar nih orang ini dominan, ini bossy, atau apalagi egois. Ciri-cirinya egois begini, ini gitu. Itu bisa sih. Tapi pada dasarnya memang hidup itu jalanin aja, nah ngeflow aja. Manifestnya dikecengin. Jadi siapa tahu manifest kita adalah oke, lindungi saya dari hal-hal ya toksik, hal-hal yang bikin stres, hal-hal yang negatif. Ya, insya Allah semoga itu akan bikin kita memang terhindar dari bijo. Oke, jadi lebih fokus ke diri sendiri ya untuk sekarang, daripada menghindari ke depannya kayak, aduh gimana nih biar ke depannya nggak dapat hubungan toksik. Itu kita lebih baik ke diri sendiri dulu. Kalau emang udah pengalaman sih, kita memang belajar dari pengalaman sih, Naik. Tapi kalau memang sebelum ngobrol punya relationship mungkin sama pacar lah ya Nay. Iya, jalanin aja dulu Nay. Tapi kan memang kita bisa ngerasa ya, kita kayaknya awalnya mau ke orang nih. Intuisi dikencengin Nay. Intuisi, suara hati. Iya, bisikan hati, ya. Jadi kayak kok agak beda nih bahasa tubuh, tapi nggak bisa juga ya Nay. Ketemu pertama terus langsung kita judging ya, itu pasti nih. Tuh, karena itu juga akan nge-blocking kita untuk tahu orang itu lebih jauh. Karena memang mau nggak mau namanya kita
terkoneksi sama orang, memang waktu yang juga akan menjawab ini sefrekuensi apa enggak gitu, ini nyaman apa enggak, ini oke apa enggak. Jadi jangan asal langsung cutting gitu ya, langsung cut off. Ya, bijaksananya seperti itu. Lebih bijaksana ya. Iya. Dari tadi kita udah bahas toxic relationship, gaslighting, manipulating, dampak-dampak dari hubungan gak sehat, toxic relationship, sampai kayak preventing ke depannya dengan cara ngeflow. Itu kayak udah bikin wawasan baru dan jadi inspirasi banget buat aku sebagai orang yang takut ke depannya akan toxic relationship, atau buat kalian yang lagi ngerasa kayak nih aku sekarang lagi di toxic relationship, itu kayak bikin jadi ilham terbaru, bikin jadi wawasan baru. Kayak big thanks banget buat Bu Dina. Kayaknya alhamdulillah, semoga ya bisa ngebantu. Intinya Gen Z santai aja, dinikmatin aja, ngeflow aja, serap ilmu yang bermanfaat. Setelah itu ya boleh dibilang kita memang belajar dari pengalaman. Iya, nggak usah terlalu yang overthinking dulu ya. Seperti anak kita belajar dari Divan juga sih. Pokoknya dia ngeflow aja, hidup pasti ada ritmenya, pasti ada cobaannya. Makasih ya Uzis udah nonton video podcast kali ini tentang toxic people. See you on another video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye Uzis.